Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi dengan saya Fajar Akmaludin, peserta KKN UNED Back to Village 2 dari kelompok 24. Nah, pada minggu ketiga ini saya bertemu dengan sekretaris desa untuk berkonsultasi mengenai rencana konsep struktur dari komunitas tumbuh, di mana saya menawarkan dua opsi, yakni anggota sebagai penentu keputusan atau ketua sebagai pengambil keputusan penuh, di mana beliau menyetujui ketua sebagai pengambil keputusan, di mana ada pembina yakni dari kepala desa Janti, seperti itu. Setelah berkonsultasi dengan sekretaris desa mengenai konsep rancangan dari struktur komunitas pengrajin tumbuh, selanjutnya saya berkunjung di rumah Bu Nining. Bu Nining adalah pengrajin tumbuh yang ada di Desa Yanti, di mana kedatangan saya kali ini bermaksud untuk mendata pengrajin tumbuh lainnya serta menanyakan ketersediaan dari beliau untuk kegiatan sosialisasi kali ini. Dalam penataan ini, tujuannya adalah mempersiapkan tempat dan undangan yang akan disebar kepada pengrajin tumbuh lainnya. Dari Bu Nining diketahui juga beliau mengungkapkan ada 16 pengrajin tumbuh yang akan ikut untuk sosialisasi, di mana hal ini sangat penting agar saya juga bisa mempersiapkan tempat untuk kegiatan sosialisasi. Dari jumlah yang diketahui tersebut, maka saya akan mempersiapkan dan meminta izin kepada Kepala Desa Janti untuk meminjam tempat untuk kegiatan sosialisasi ini, di mana beliau menyetujui dan mempersilahkan untuk memakai fasilitas di Desa Nyanti, di mana acara akan diselenggarakan di Polindes Desa Nyanti. Kemudian maksud lain dari kedatangan saya di rumah Bu Nining ini yakni untuk menawarkan sebuah inovasi produk tumbuh, di mana inovasi yang saya tawarkan ini berupa menambah aksesoris dan pernak-pernik di tumbuh tersebut agar bisa terlihat lebih indah dan lebih estetik untuk dilihat dan digunakan. Selain menambah aksesoris, saya juga menawarkan inovasi bentuk produk lainnya, yakni tidak seperti tumbuh-tumbuh atau pesek lainnya, yakni bentuknya lebih memanjang sedikit, di mana wadah ini bisa digunakan untuk tempat jajanan seperti madu mongso, seperti itu. Dari inovasi yang saya tawarkan, saya bersyukur Bu Nining bersedia membantu dan mengaplikasikan inovasi yang saya tawarkan. Bu Nining juga bercerita mengenai macam-macam produk dari tumbuh yang pernah beliau buat. Dari Bu Nining saya menjadi tahu di mana tumbuh bisa dibuat ukuran yang sangat kecil, di mana tumbuh ini biasanya digunakan untuk wadah dari bumbu pecel. Kemudian selain untuk tempat wadah dari makanan, tumbuh ternyata dibutuhkan dan digunakan oleh pengusaha burung walet. Tumbuh ini digunakan oleh pengusaha untuk tempat sangkar dari burung walet, dan wadah dari tumbuh ini bisa menampung dari air liur burung-burung walet tersebut. Kemudian setelah Bu Nining bercerita, saya juga berdiskusi mengenai rencana sistem pemasaran dari tumbuh ke depannya seperti apa dengan media
sosial. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini masih jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum.